pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah siap untuk belajar? Siap. Berarti bukunya tolong dikeluarkan. Iya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pauli pimpin doa. Sebelum berdoa. Nur Hazizah, Pauli, Tuja, Putri Lestari, Putri Aprilia, Revika, Rizal Lohak, Refti, Restu, Safitriani, Sarah, Nunung, Siti Halimah, Susiani, Suryaningsi, Yudi, Yuri Aryani. Berarti semuanya hadir ya. Nah, Bapak motivasi terlebih dahulu untuk tetap menjaga 3M. Yang pertama, selalu menjaga. Yang kedua, nah, masih ingat pelajaran sebelumnya? Kira-kira apa judul materi kita sebelumnya? Gerak lurus beraturan dan siapa yang mau mengingat kembali pelajaran sebelumnya? Apa itu perbedaan GLB dengan GLBB? Saya Pak. Ya, tapi tidak ada. Kalau GLB kecepatannya tetap dan kalau GLBB kecepatannya berubah tetapi kecepatannya sama. Ya, bagus. Siapa yang masih ingat contoh GLB? Ya, Pauli. Contohnya kereta api. Kereta api yang GLBB. Apa contohnya? Saya Pak. Ya, Putri. Sepeda motor ketika digas dan direm. Apa yang terjadi ketika digas? Kecepatannya bertambah. Ketika direm? Ya, bagus. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari adalah kelanjutan dari GLB dan GL. Judulnya adalah gerak vertikal. Perhatikan sesuai yang sudah Bapak siapkan. Gerak vertikal. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membedakan jenis gerak vertikal berdasarkan karakternya. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan RKPD, peserta didik mampu menganalisis besaran fisis pada gerak vertikal dalam menyelesaikan masalah terkait dengan benar. Ketiga, dengan memahami bahan ajar, peserta didik mampu menyerapkan persamaan gerak vertikal pada berbagai permasalahan terkait dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu menentukan pengaruh massa pada gerak yang terlibat dengan tepat. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Di sana ada berapa benda anak? Tolong diperhatikan apa kira-kira yang terjadi. Apa yang terjadi pada benda tersebut? Jatuhnya tidak bersamaan ketika berada di, karena ada gesekan udara. Nah, sekarang kita hilangkan gesekan udara. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Jatuhnya secara bersamaan. Untuk memperlihatkan fenomena tersebut, Bapak sudah menyiapkan RKPD gerak vertikal. Sebelumnya kelompoknya sudah dibagikan. Sudah. Sekarang kerjakan terlebih dahulu
LKPD tersebut. Sekarang perhatikan halaman yang ada tabelnya, halaman berapa? Halaman 9. Nah, di sini kita akan menggunakan simulasi PET. Yang akan kita cari nanti adalah ketinggian, waktu, kecepatan, dan massa. Nah, sekarang kelompok mana yang mau tampil ke depan terlebih dahulu? 2 orang yang maju. Jika hasil ini silakan duduk per kelompok 4 orang. Dekatkan mejanya. Nah, silakan analisa hasil kelompoknya pada LKPD tersebut. Nanti setiap kelompok akan ada yang tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Penilaian ini Bapak nilai dari proses yang pertama tadi ketika pembukaan, kemudian ketika melaksanakan simulasi percobaan, ketika melaksanakan diskusi, dan nanti di akhir ada soal evaluasi. Ya, silakan Susi dan maju ke depan berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan dengan 1 Putri Aprilia, 2 Ratika Ayuningsih, 3 Suryaningsih, dan yang keempat Susiani. Baiklah, di mana jaraknya dipercepat atau diperlambat? baiklah, itu hasil dari kerja kelompok kami. Ya, beri aplaus untuk Susiani dan Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompoknya yang pertama Pauli Apriansah, Yudi Setiawan, Restu Amanda Putri, dan Sarah Edia Putri. Baiklah, yang akan dibacakan oleh teman kita Pauli. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu contoh gerak dengan lintasan horizontal atau vertikal, serta termasuk ke dalam jenis gerak GLB atau GLBB, di mana geraknya dipercepat. Yang kedua, gerak vertikal ke atas merupakan salah satu contoh gerak dengan lintasan pada sumbu X dan sumbu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil kelompok yang telah kami lakukan, kami dapat merumuskan kesamaan yang berlaku pada gerak jatuh bebas. 1. Merumuskan kecepatan akhir pada gerak jatuh bebas. V2 T sama dengan V20 tambah 2AS. Berdasarkan V2T sama dengan 0 tambah 2GH, VT sama dengan 2GH. 2. Merumuskan persamaan waktu pada gerak jatuh bebas diperoleh dari turunan persamaan GLBB berikut. S sama dengan F0T tambah setengah AT pangkat 2. 3. Kecepatan awal bernilai 0 dan kecepatan yang terjadi dipengaruhi oleh gravitasi G, serta jarak tempuh sama dengan ketinggian atau H, maka H sama dengan 0 tambah setengah GT pangkat 2. T pangkat 2 sama dengan 2 kali G kali H. T sama dengan akar 2 kali G kali H. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Nah, beri aplaus untuk kelompok Nunung dan Sujar. Manakah ketinggian benda? Ketinggian benda dipengaruhi oleh waktu dan kecepatan, sedangkan massa tidak mempengaruhi ketinggian tersebut. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak yang mengakibatkan benda melewati lintasan berbentuk lurus karena pengaruh gaya gravitasi bumi dan nilai gravitasi benda hasil. Gerak vertikal ke atas atau GFA adalah gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal atau bawah ke atas dan kecepatan awal tertentu serta mengalami pembakan sebesar percepatan gravitasi bumi. Gerak tidak jatuh bebas. Gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu dan adanya kecepatan awal atau F0 sama dengan 0. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Ada tadi gerak jatuh bebas. Jika gesekan udara diabaikan, maka GLBB-nya dipercepat, arahnya positif tanpa kecepatan awal. Dengan persamaan
V sama dengan akar dari 2 kali G kali H. H itu apa? Ketinggian. Kalau V kecepatan. G baru gravitasi. Kemudian menentukan waktu. T sama dengan akar dari 2H per G. Dan menentukan ketinggian. H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Berarti di sana tidak ada massa. Berarti massa tidak mempengaruhi gerak jatuh bebas. Sampai di sini paham? Nah, lawan gerak jatuh bebas apa? Gerak tidak jatuh bebas. Kemudian ada gerak vertikal ke atas, lawannya gerak vertikal ke bawah. Kalau ke atas berlawanan nih min G. Kalau vertikal ke bawah positif G. Kalau gerak tidak jatuh bebas, GLBB dipercepat tetapi memiliki kecepatan awal. Sampai di sini paham? Nah, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Setelah kalian kerjakan ternyata rata-rata tuntas tetapi tidak ada yang 100, masih ada kesalahan di sana sini. Nah, sekarang kita simpulkan kembali. Apa judulnya tadi? Gerak vertikal. Gerak vertikalnya ada ke atas dan ada ke bawah. Kalau ke atas berlawanan gravitasi min G, kalau di bawah searah gravitasi positif G. Kemudian ada gerak jatuh bebas dan ada gerak tidak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas tidak ada kecepatan awal. Kalau gerak tidak jatuh bebas ada kecepatan awal. Nah, kemudian massa tidak mempengaruhi gerak jatuh bebas. Tadi contohnya pada bulu ayam dan buah. Maka ketika tidak ada gesekan udara, apa yang terjadi? Mereka akan jatuh secara bersamaan. Sampai di sini paham? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gerak ini sudah kita pelajari, ada GLB, GLBB, dan juga GL, gerak vertikal atau gerak jatuh bebas. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk mempersiapkan diri. Pada minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Nah, untuk soal latihannya Bapak kirim grup WA kita ada kan? Ada. Kemarin sudah Bapak kirim bahan ajar, LKPD, dan juga ada soal link kuis berupa Google Form dan kuis. Nah, silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu sampai kita melaksanakan ulangan harian. Tapi saran Bapak kerjakan hari ini juga supaya lebih termotivasi untuk belajar. Paham sampai di sini? Nah, sekarang Bapak persilakan satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira yang mau? Siapa? Ya. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa GLB dan GLBP itu mempunyai perbedaan. Kalau GLB itu kecepatannya tetap, sedangkan GLBB itu kecepatannya berubah. Kalau percepatannya itu tetap sama. Terus pada arah vertikal itu terdapat kecepatan awal. Ada yang lain menambahkan? Apakah massa mempengaruhi tadi? Nah, coba jelaskan. Kalau massa itu tidak mempengaruhi apel sama bulu ayam. Nah, apa yang terjadi tadi pada apel dan bulu ayam? Kalau tidak ada suhu yang gesekan udara mereka akan jatuhnya bersamaan. Kalau ada gesekan udara jatuhnya tidak bersamaan. Ya, bagus. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum menutup mulai hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas perhatiannya. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau masih ada